Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Betalks, Be Creative, Be Mindful, dan Be Brave. Nah, teman-teman Betalks, kali ini kita kedatangan perempuan cantik nih ya, favorit semua orang. Siapa lagi kalau bukan Kak Farah. Nah, Kak Farah ini adalah mahasiswi usaha perjalanan wisata angkatan tahun 2021, betul ya Kak Farah ya? Kak Farah ini tahu nggak sih teman-teman, beberapa waktu yang lalu menyabet gelar juara 2 unjuk bakat Putri Citra Indonesia tahun 2024 ya Kak Farah ya. Tapi tidak hanya itu teman-teman, tahun 2023 kemarin Kak Farah ini melenggang dengan anggun di panggung Putri Indonesia Jawa Timur tahun 2023 dan juga berhasil membawa gelar Putri Indonesia Persahabatan ya Kak Farah ya. Indonesia Jawa Timur Persahabatan. Iya. Tapi nggak cuma itu loh teman-teman, Kak Farah ini juga memiliki segudang prestasi di bidang modeling dan juga talent. Aduh, saya juga bingung ini menyebutnya karena banyak sekali teman-teman. Tanpa lama-lama kita langsung ajak ngobrol aja ya. Kita kulik-kulik segalanya dari Kak Farah. Pasti penasaran ini. Kak Farah sebenarnya terima kasih banyak sudah bersedia hadir menyapa teman-teman di podcast Visip ya, di podcast Detox. Ngomong-ngomong kesibukannya Kak Farah yang padat nih, hari ini ada kesibukan apa sih Kak? Sebelumnya aku juga terima kasih ya karena diberi kesempatan buat ngobrol, buat kasih tentang pengalaman aku buat teman-teman Beatles ya tadi ya. Beatles. Nah untuk hari ini sih kesibukan aku cuman as a content creator nonton aja, kayak ngisi waktu luang. Kalau freelance itu kan kadang ada yang waktu free luangnya, kadang ada yang dapat jobnya. Jadi aku ngisi waktu luangnya dengan ya bikin konten ya. Dan hari ini Kak Farah bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke Betalks ini menyapa teman-teman. Kak Farah, Putri Citra Indonesia tahun 2024. Kemarin lombanya itu ada di mana? Lombanya itu berlokasi di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kota Palangkaraya. Ya lumayan jauh ya kalau dari sini. Sangat jauh sekali. Berbeda pulau teman-teman. Demi untuk mengikuti suatu ajang lomba untuk meningkatkan kapasitas diri ya Kak Farah ya. Dan Kak Farah berhasil ini. Alhamdulillahnya menyandang gelar juara 2 unjuk bakat Putri Citra Indonesia 2024 ya. Juara 2 unjuk bakat. Bakatnya apa sih Kak? Waktu itu kebetulan aku nari. Oh nari apa? Ya, aku nari gandrung, kan aku asalnya dari Banyuwangi. Oh tarian khas daerahnya Banyuwangi ya. Kak Farah ini kalau nggak salah multi talenta juga loh. Teman-teman nggak tahu nggak sih? Sekawan Limo filmnya Bayu Skak ya. Saya nonton di bioskop. Di ending film udah mau ngantuk juga sih ya karena agak lama sebenarnya saya mengenal itu ya. Ternyata Kak Farah, teman-teman Kak Farah itu juga jadi ini ya apa namanya bintang filmnya di sana. Bisa diceritakan nggak sih Kak? Karena unik sekali bisa sampai acting dengan para artis papan atas. Jadi awalnya sebelum dari Sekawan Limo aku tuh sempat membintangi series Rujak Cingur Leha yang spin-off-nya Lara Ati yang karyanya Mas Bayu Skak juga. Nah di situ aku selesai syuting. Setelah itu mungkin alhamdulillah dikasih kesempatan lagi buat memerankan karakter Rosa waktu itu di Sekawan Limo nih, meskipun munculnya kayak dikit banget ya, tapi kayak it's okay gitu karena kan itu kayak awal karir aku acting gitu kan. Luar biasa sekali. Dulu waktu ikut series yang pertama yang Rujak Cingur Leha, castingnya gimana sih Kak? Waktu itu kebetulan kayaknya aku
langsung dihubungin sama pihaknya sih. Keren sekali pemirsa. Tidak perlu pakai casting, langsung dihubungi. Ya tapi casting dulu teman kayak casting dulu. dihubungin mau nggak gitu. Terus gitu. akhirnya aku ngirim video kayak ini ya skripnya coba gitu. Ya udah akhirnya langsung memeranin. Aku tuh jadi Sari di Rujak Cingur Leher. Keren sekali teman-teman. Kak Farah nih seorang mahasiswi juga, tapi dengan segudang kesibukannya, saya penasaran nih Kak, cara membagi waktunya itu seperti apa ya? Mungkin bisa sharing dengan teman-teman di sini, karena banyak juga mahasiswa itu yang punya banyak kesibukan. Yang mana Kak Farah ini kan juga keluar kota. Saya nggak bisa bayangin nih, kuliahnya di sini, tapi event-eventnya atau kesibukannya itu ada di luar Jember semua. Bahkan beberapa itu harus menyeberang pulau. Gimana sih Kak cara membagi waktunya? Kebetulan aku tuh waktu acara yang kayak PI waktu itu tuh waktu magang yang Putri Indonesia yang tahun 2023 itu waktu magang. Jadi dari pihak magang, karena aku magang di Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, itu support. Jadi ya it's okay selama itu untuk mengharumkan nama Banyuwangi, jadi nggak apa-apa. Terus kalau untuk kayak misalkan ada kerjaan photoshoot, show itu biasanya kalau show itu Sabtu Minggu. Nah kalau foto itu kan menyesuaikan dari akunnya biasanya kapan gitu kan. Sedangkan kalau misalkan benar-benar acaranya itu nggak bisa ditoleransi, nggak bisa aku buat ngendaliin itu ya, aku bisa izin sih ke dosen. Kan kita ada batas-batas izinnya itu. Tapi kayak aku harus menggunakan batas izin itu sebaik mungkin gitu. Betul sekali. Jadi di tengah-tengah kesibukan, manajemen waktu dari Kak Farah itu juga dibarengi dengan usaha yang luar biasa ya teman-teman. Karena untuk mendapatkan sesuatu pasti ada sesuatu yang diorbankan juga. Seperti itu Kak Farah. Kak Farah ini modeling dari kecil ya kalau nggak salah ya. Bisa diceritakan nggak ke teman-teman perjalanan Kak Farah ini dari masa mungkin waktu usia 5 tahun atau berapa menjadi model sampai sekarang dewasa pun tetap konsisten menggeluti dunia yang sama, tetapi dengan pelebaran karir yang berbeda. Seperti itu Kak. Jadi aku tuh udah suka dunia model dari TK. Dari TK. Mungkin mamaku tahu anaknya suka dan potensi di bidang itu, jadi ya diikutin les gitu, les SD sampai SD itu les model aja. Terus waktu itu di Banyuwangi ada kayak suatu kelas modeling yang nggak cuman kelas modeling aja tapi ada kelas kepribadian. Jadi diikutin lah ke situ juga. Setelah itu kan emang dari kecil udah nontonin Putri Indonesia kan dulu ya. Jadi emang udah cita-cita dari kecil gitu kayak pengen jadi Putri Indonesia gitu. Akhirnya ya tapi gak nyangka gitu kalau sekarang itu ternyata bisa jadi part of meskipun bukan Putri Indonesia yang di nasional, tapi ya bagian dari Putri Indonesia gitu. Ya itu tuh juga nggak nyangka gitu loh. Karena dulu pas kecil ya udah sih kan aku kira cuma impian-impian masa kecil gitu, kayak ya udah nanti kalau kita udah gede pasti kan udah beda lagi gitu kan ya. Dan ternyata ya memang mungkin jalannya Allah aja dibawa ke sana sama Allah. Keren sekali memang sih Kak. Saya pun pribadi perempuan ya kecil-kecil lihat putri-putri Indonesia, ini perfect sekali, udah cantik, tinggi, pinter, attitude-nya bagus. Siapa sih yang tidak mengidolakan seorang putri Indonesia? Nah, saya penasaran sih Kak lebih lanjut prosesnya Kak Farah menjadi putri Indonesia ini ya. Banyak sekali, ada Putri Citra, ada Putri Indonesia. Menjadi seorang putri Indonesia Jawa Timur itu awal mula daftar, awal mula mengikuti audisi dulu ya Kak ya. Itu seperti apa sih? Bisa diceritakan nggak awal-awalnya? Tekadnya itu dari mana?
Jadi aku tuh kan balik lagi tadi waktu magang kan. Nah, ada salah satu beauty camp di Banyuwangi yang beauty pageant camp yang emang mereka tuh mau mengorbitkan kayak putri-putri gitu itu miss gitu-gitu kan. Awalnya aku udah nggak ada pikiran buat kesana, kayak aku akan fokus ke kuliah waktu itu kan. Dan juga kayak aduh nggak mungkin deh aku udah jadi lagi sempat impianku masa kecil itu. Tiba-tiba ada DM masuk terus kayak ngajakin, Farah mau nggak ikut Putri Indonesia Jawa Timur tahun ini sama beauty campnya itu. Iya. Dan aku kaget dong. Aku jawab, bentar ya kak, aku tanya mama dulu. Aku tanya orang tua dulu, aku tanya mama. Habis itu kata mamaku, ya udah karena mungkin ya ini kesempatan mau kapan lagi gitu kan. Akhirnya aku setuju, aku mulai latihan. Kalau nggak salah jaraknya itu waktu itu cuman 2 bulan, nggak 2 bulan sih. Iya, 2 bulan aja persiapan. 2 bulan aja Preparasinya 2 bulan aja karena emang bener-bener semendadak itu gitu loh. Iya, karena memang nggak expect ya. Nggak expect ya. Terus besoknya aku langsung ketemu janjian sama beauty campnya itu namanya First Walk. Jadi Banyuwangi itu namanya First Walk gitu. Dan itu kayak ya itu berarti mereka adalah apa ya, bagian perjalanan aku menjadi putri juga sih. Jadi aku nggak bisa melupakan itu karena kalau tanpa mereka juga aku nggak akan ada di sini. Iya, nggak akan di sini, nggak akan jadi putri itu. Putri Indonesia Jawa Timur juga. Akhirnya di sana kayak kamu perlu bukan dirubah sih, kayak dipoles lagi ya, pastikan kamu kurang ini ada dikurangin, ada dilebihin ya kan. Udah, terus aku langsung menjalankan apa disuruh gitu kan. Akhirnya 2 minggu setelah itu audisi ke Surabaya sambil menunggu pengumuman 12 finalis. Nah ternyata pas Januari aku lolos 12 finalis. Ya kaget juga sih, kayak alhamdulillah gitu dengan preparation yang mepet banget. Ternyata bisa udah. Akhirnya Februari dan tentang 1 bulan tuh paling kayaknya sibuknya tuh prakarantina. Datang ke Surabaya buat prakarantina, lainnya sih via Zoom ya, kayak materi-materi itu Zoom. Terus langsung karantina. Februari tuh karantina, langsung grand final. Terus ya udah deh. Persahabatan deh. Tapi menarik sekali teman-teman, dengan preparation 2 bulan. 2 bulan itu teman-teman tahu nggak sih, menjadi putri Indonesia itu ada yang mempersiapkan bertahun-tahun loh. Iya benar. Ada kan kak, ada yang menyiapkan bertahun-tahun. Kak Farah 2 bulan preparation. Kalau nggak keren saya nggak tahu itu apa lagi namanya. Keren sekali Kak Farah. Dan waktu itu paling gitu tuh aku kan lagi kubuk-kubuknya gitu kan waktu itu. Jadi aku harus nurunin berat badan sekitar 10 kilo itu dalam 2 bulan. 10 kilo dan berhasil turun, tapi dia tuh ekstrim banget. Gitu. Ada yang mendampingi nggak kak? Selama dia ya mama aku sih. Mama ya, sama mama ya. Keluarga aja. Iya. Yang maintain makannya kan dimasakin gitu kan. Karena waktu aku kos juga buat magang kan. Gitu. Jadi rumahku kan di Serono, di tengah, bukan tengah kota, di daerah selatan. Dan kota kan di daerah utara kan. Jadi kalau itu mama aku tuh kayak bolak-balik gitu buat nganterin makanan. Gitu ya. Kak Farah ini berarti dekat sekali dengan mama. Iya. Luar biasa sekali. Kak Farah, putri Indonesia Jawa Timur. Ada nggak momen-momen berharga, momen-momen yang aku nggak akan lupa ini, aku pernah berproses seperti ini di Putri Indonesia. Ada nggak kira-kira? Ada sih, kan dia momen-momen dimana aku mempersiapkan itu sih. Persiapannya tuh yang bener-bener terburu-buru banget. Jadi kayak menguras waktu, menguras tenaga, dan pastinya menguatkan mental aku juga gitu loh. Jadi melatih mental aku tuh harus lebih kuat karena pasti dari pagi sampai
tengah malam gitu kan, pagi magang, pulang latihan sampai tengah malam, dan itu berulang-ulang setiap hari kayak gitu selama 2 bulan. Sebenarnya kalau dibilang waktu itu capek, tapi ya worth it lah sama untuk yang didapat, terbayarkan gitu untuk kerja kerasnya. Iya, usaha tidak akan Mengkhianati hasil. Seperti itu. Luar biasa sekali Kak Farah ini. Di Putri Indonesia Jawa Timur itu rangkaian acaranya padat ya Kak, dipenuhi banyak sekali seleksinya, dan pastinya bertemu dengan putri-putri yang lainnya. Iya. Sebagai seorang perempuan nih, saya pribadi ya, ikut dalam ajang seperti itu, pasti ada rasa-rasa, aduh kok cantik sekali ya, ini saingan saya. Pernah nggak sih Kak Farah merasakan hal itu? Merasa kecil, merasa ciut ketika melihat finalis-finalis yang lain atau rival? Waktu itu sih nggak ada, karena dari awal sudah aku tanemin kan kita tuh punya porsi sendiri-sendiri gitu. Betul. Kita punya keunikan sendiri-sendiri, kita punya karakter sendiri-sendiri. Jadi saat melihat teman-teman di Putri Indonesia yang cantik-cantik, pintar pastinya dan berbakat kan, saat itu ya justru senang karena bertemu dengan wanita-wanita yang hebat, yang sampai ada di titik itu. Seneng karena kapan lagi kita bisa satu forum dengan wanita-wanita yang berkompetisi dengan mereka. Jadi kalau ada rasa iri mungkin ya, ya tuh nggak ada, syukur gitu nggak ada. Meskipun kalau dibilang warna kulit aku tuh lebih gelap daripada finalis-finalis lainnya, tapi itu maksudnya nggak membatasi gitu loh, karena kan insecure karena kulitnya lebih gelap gitu. Ya itu balik itu tadi, karena punya keunikan dari karakter masing-masing. Kulitnya siapa yang eksotis? Kak Farah dong. Iya kan, itu keunikan tersendiri kan, paling stand out di antara yang lain. Kalau kita bisa nge-embrace hal-hal yang jadi milik kita syukuri dan kita jadikan kekuatan, jadikan power. Seperti itu. Lalu Kak Farah, dalam rangkaian seleksi nih menjadi Putri Indonesia ya, rangkaian seleksi apa sih yang dirasa itu cukup struggle-nya kuat banget? Di rangkaian Putri Indonesia tuh waktu itu sih kayaknya waktu malam grand final aja. Malam grand final karena kan pasti kayak udah campur aduk kan rasanya, deg-degan, tapi kita nggak boleh ngeliatin kalau kita deg-degan di depan umum karena penontonnya banyak banget. Jadi harus mempersiapkan mentalnya aja itu sih. Kalau di grand finalnya itu bikin aku kayak ayo pasti bisa gitu, nyemangatin diri nyemangatin diri sendiri gitu. Memang benar sekali teman-teman, jadi seorang putri itu harus multi talenta dari segi grooming, jago, karena kan seorang putri itu biasanya baju-baju busananya itu yang ribet ya, bisa dikatakan demikian. Lalu hairdo, make up, semuanya harus bisa dilakukan secara mandiri. Karena apa? Belum tentu ada hairdresser atau makeup artist, sehingga worst case scenario-nya kita sudah punya plan B lah, yaitu kemampuan untuk grooming dan juga make up diri sendiri. Seperti itu. Harus standby lah ya. Iya, harus prepare for the worst lebih tepatnya kayak gitu Kak Farah. Lalu untuk di Putri Indonesia Jawa Timur nih Kak, biasanya ajang-ajang seperti itu memerlukan advokasi yang sifatnya itu kemasyarakatan. Kita harus mengabdikan diri kita. Kak Farah sendiri? Aku waktu itu kebetulan lagi mau di dinas pariwisata dan emang sesuai dengan jurusanku pariwisata. Nah aku di sana jadi guiding nih buat anak-anak tour guide. Gitu. Jadi aku ambil lah itu kayak karena menurut aku setelah di lapangan juga aku tahu kalau edukasi tentang budaya sama pariwisata ini buat anak-anak juga penting gitu loh. Apalagi generasi zaman sekarang kan, dengan tergerusnya globalisasi, pasti tuh anak-anak kayak udah nggak peduli tentang culture atau tourism, semua itu mereka lebih fokus ke gadget, main HP, pasti kan seperti itu. Nah akhirnya aku ya udah kayak
terbentuklah ide kayak iya bener ya, memang penting banget nih. Jadi di sana kini aku mengangkat campaignku itu namanya GCT, Guiding Child Tours kalau nggak salah. GCT. GCT kita Guidance. Guiding Child Tours. Jadi Kak Farah melihat ada urgensi nih anak-anak kecil untuk ditanamkan kecintaan akan kearifan lokalnya. Makanya Kak Farah memilih untuk advokasinya di sana ya Kak ya. Karena linear juga dengan jurusan di diambil dan juga magangnya Kak Farah yang luar biasa sekali. Mengkolaborasikan semuanya. Jadi satu jalan, yang lain support. Kayak gitu kan ya Kak ya. Betul sih Kak, karena saya melihatnya juga anak-anak zaman sekarang itu mainnya ya FM, Mobile Legends, game ya kan pasti mulu. Jarang sekali mereka yang apalagi Banyuwangi kan, kayak akan budayanya. Tetapi sayang sekali kalau anak-anak mudanya itu nggak aware terhadap kekayaan lokal yang seluar biasa itu. Jadi pengen aku sih sedini mungkin kita tanamin tentang budaya. Jadi meskipun nanti gede pun mereka nggak fokus ke situ, tapi mereka adalah ingetan kayak oh iya ya di daerahku nih budayanya kayak ini gitu. Jadi inget oh ya dulu ada nih kakak-kakak cantik ngajarin aku tentang ini tentang itu tari gandrung, ada apa namanya Kak kalau penari di Banyuwangi itu yang dia itu turunan sebelang Banyuwangi itu aku pengen banget sih nonton itu sebelang Banyuwangi, cuman belum ada ini kesempatan. Belum ada kesempatan. Timingnya kayaknya ini ya habis hari raya ya. Habis hari raya, benar ya habis hari raya. Habis hari raya itu sebelang Bakungan oleh Sari deh kayaknya itu. Kan ada 2 ya. Iya. Kak Farah. Ini kita having fun kan ya tadi ya. Aku mau nanya nih agak serius ini. Apa tuh? Pernah dapat hate comment nggak? Hate comment. Sebenarnya hate comment tuh udah aku dapetin dari aku. Karena aku terjun ke dunia model itu dari kecil ya. Dari aku kecil udah dapet hate commentnya tuh kayak mungkin masalah skin tone aja. Jadi kayak dulu tuh hitam banget gitu kan. Masih zaman ya kayak gitu ya. Iya dulu waktu aku tuh pernah bullying. Itu waktu masih SMA. Itu tuh kayak mungkin memang standarisasi orang sana ataupun kebanyakan orang-orangnya tuh kayak cantik itu harus putih gitu kan. Dan memang skin tone aku berbeda dengan mereka, dan mungkin juga aku SMA masih belum bisa merawat diri kan, masih kucel juga. Nah itu ya cowok gue yang ngatain tuh cowok kayak bilang ih itu banget gitu. Kak Farah dibully lalu aku apa pemirsa. Seorang Kak Farah loh, putri Indonesia loh, tetapi ya semua orang punya masa-masa di mana aja apa ya dibentuknya kita di situ, karakternya kita di situ. Jadi Kak Farah bisa dikatakan ini ya apa survivor juga dibullying. Karena saya juga pernah dibully dulu waktu SD karena berat badan, terus apa namanya jerawatan kan dulu waktu hormon pubertas kan ya. Pubertas, tapi kita tidak pernah tahu orang itu akan jadi seperti apa loh. Benar. Jadi teman-teman berhati-hatilah ya untuk merendahkan fisik seseorang kayak gitu. Kayak lebih ke berhati-hati dalam bersikap berkata. Iya sih betul. Tapi bagaimana Kak Farah sempat menemui orang-orang yang dulu pernah menyakiti hatinya Kak Farah nggak? Iya aku sempat karena epic comeback nih. Jujurnya dia karena kan aku kifir, aku sebenarnya angkatan 20 tapi aku kuliahnya tahun 2021 dan aku ketemu di sini, dia satu jurusan sama aku tapi dia katingku. Jangan bilang naksir. Enggak. Tapi ada yang jadi waktu dia pernah ikut ngebully. Tapi setelah berapa tahun kemudian tuh kayak WA, ngechat gitu kan kayak Putri Indonesia tuh kan. Ya enggak apa-apa. Soalnya kayak gitu. Dan waktu itu cuma kayak emang kamu dulu gak inget ya? Gitu doang kayak emang kamu gak inget ya? Kan emang sering kayak gitu. Yang dulunya apa ngejelek-ngejelekin ngebully namanya orang kan berevolusi ya dan
alhamdulillahnya Kak Farah jadi seluar biasa. Ini pasti ibaratnya bunga, pasti ada kumbang-kumbang yang Kembangnya ya. Kembang-kembang. pasti nih cowok-cowok. Ini kayaknya viewersnya cowok-cowok bakalan nge-push ini ya, Kak Randy ya. Nanti kita lihat algoritmanya ya, kayak gitu. Kalau emang benar viewersnya naik, kita undang terus aja Kak Farah. Kayak gitu. Lalu ini Kak Farah, ada nggak sih perubahan dalam hidupnya Kak Farah setelah mengikuti ajang-ajang seperti ini, Putri Indonesia, Putri Citra Indonesia? Ada sih perubahan-perubahan itu ya lebih ke bagaimana cara aku membawa diri yang sekarang. Karena dengan predikat itu kan juga menjadi apa ya? Bukan beban, tapi sebuah yang harus aku jaga benar-benar gitu loh. Jadi orang ngeliat aku kan sekarang sebagai itu, sebagai Putri Indonesia, Betul. sebagai Putri Citra, dan aku harus menjaga itu gitu. Mulai dulu yang aku sebenarnya nggak care banget tentang penampilan, kayak yang udah keluar sana aja kayak nggak pakai makeup gak dandan nggak apa-apa. Iya. Tapi sekarang aku nggak bisa, jadi aku harus yang kayak well dress, well prepare, harus makeup ya, semuanya harus rapi, harus sudah make upan gitu. Itu sih kayak, tapi itu menurut aku perubahan yang baik sih. Iya. Jadi aku sendiri merasa itu bikin diri aku jadi lebih baik. Itu ya Kak ya yang paling signifikannya. Dulu cuek aja, mau beli apa, mau beli jajan, mau beli martabak, ya udah pakai kaos. Tapi kalau sekarang sudah bukan seorang Farah lagi, tapi seorang Putri Indonesia, seorang Putri Citra Indonesia. Memang ada, saya tidak mengatakan itu satu pressure sih, tapi ada tugas yang harus diemban. Tugas yang harus Seperti diemban itu. Lalu ada lagi nggak Kak kira-kira? Mungkin di jalan nih ada yang ngenotis Kak Farah ya, atau gimana itu? Pernah. Gimana? Tapi mungkin ada yang bilang kayak adik kelasku dulu, ada yang bilang kayak iya tahu gitu. Tapi kan aku kadang adik kelas pun banyak ya adik kelasku ya. Banyak. Aku juga ini yang mana gitu. Apalagi kan pasti mereka semua berubah gitu loh. Dari fisik atau apa tuh pasti berubah. Dan juga kan dalam jangka waktu yang lama pasti kayak lupa gitu ya. Lupa. Kecuali kalau diingetin ini aku adik kelasmu yang ini. Oh iya, pasti gitu. Kadang aku bilang ada pernah salah satu tuh bilang ke adik aku, Gimana? bilang gini, aku nyapa kakakmu kemarin, tapi kakakmu sombong, masa nggak kenal aku? Aku tuh nyapa balik, tapi kan memang aku nggak kenal gitu. Bukan aku lupa atau ya katanya bilang adik kelasku, tapi aku ya, yang mana gitu ya. Adik kelas SD lagi bilangnya SD kayaknya sudah berapa tahun yang lalu. Ya udah nggak apa-apa lagi Sekalian nih ngomong ada di sini, kita sampaikan pesannya. Kalau Kak Farah itu bukan dinas kependudukan ya teman-teman. Saya pun merasakan kalau memang tidak kenal disapa saja nggak apa-apa, karena kan kita suka ya Kak ya disapa. Cuman untuk dikasih pressure untuk harus mengenal tahu itu siapa tuh takut jadi kayak takut serba salah gitu loh. Nanti selanjutnya kalau ada yang kayak gitu takut nanti mikirnya kayak gitu juga gitu. Tuh kalau saya sih biasanya disapa gitu, saya nggak kenal Kak, sama balik gitu sih ya. Oh iya, kita pernah satu event kah gitu, jadi saya ngajak ngobrol, saya tatap matanya, jadi biar dia ngerasa di-involved. Oh Kak, saya adik kelasnya. Oh iya, siapa namanya, sorry lupa gitu kan. Saya namanya katakanlah Ayuma gitu. Oh iya, makasih ya Ayuma, nanti kalau ketemu lagi sapa-sapa aja, nah kayak gitu. Karena untuk meminimalisasi dicap sebagai orang yang itu angkuh, sombong. Memang kita nggak mengenal seperti itu teman-teman ya. Kita nggak pernah punya maksud untuk jadi orang yang angkuh kok. Cuman memang apalagi kalau misalnya kita memang pelupa ya. Saya emang pelupa mungkin. Kayak gak tahu ya, aku tuh suka banget lupaan gitu nama barang di mana gitu, udah lupa. Berapa menit aja, berapa detik aja lupa kan gitu. Kadang nyari pesan cepet udah dijepitin kayak kemana, cariin kemana-mana nggak ada, pasti bilang di sini ya. Tapi itu sedikit lah ya Kak ya. Pasti banyak yang
merasa terinspirasi, saya bisa mengatakan demikian. Aku yakin banget kok ada masuk DM atau apa. Kak Farah ini aku terinspirasi banget sama Kak Farah. Banyak juga nggak sih Kak yang kayak gitu Kak? Ada juga yang kita seneng sih kalau misalkan bisa menginspirasi wanita-wanita ya, khususnya di luar sana untuk lebih berkembang, untuk lebih mengenal dirinya sendiri, untuk evolve. Ngomong-ngomong tentang Kak Farah yang jadi inspirasi nih, Kak Farah sendiri punya nggak sih perempuan inspirasinya? Bisa jadi idola atau orang-orang yang seseorang yang Kak Farah kagumi? Kalau aku sih lebih ke Maudy Ayunda sih. Dari kecil aku suka banget Maudy Ayunda. Apalagi lagu-lagunya aku suka banget. Karena kan dia gak cuma cantik, tapi dia pintar, berprestasi. Aku suka banget. Kayak menginspirasi aku dari kecil. Bisa lah jadi, dulu sih pengennya kayak Maudy ya, kuliah di luar negeri. Tapi ternyata ya di UNED tercinta. Tapi belum tentu, siapa tahu Kak Farah melanjutkan lagi nyusul ke Stanford University. Amin. Kak Farah kan nggak pernah membayangkan kalau jadi putri Indonesia ya kan? Iya. Kuliah ke luar negeri sekarang belum terbayangkan, tapi siapa tahu 2 tahun lagi atau berapa. Nanti kalau udah kuliah ke sana saya undang lagi. Dimasukin arsip ini ya Kak Lendi ya. Dimasukin arsip, jangan sampai hilang loh ini aset ini. Dan kita tunggu gebrakan-gebrakan Kak Farah selanjutnya. Gebrakannya Luar biasa sekali. Kak Farah, selain laki-laki nih ya yang nonton ya, ada perempuan nih. Ada nggak sih pesan yang ingin Kak Farah sampaikan gitu untuk perempuan-perempuan yang ingin menggapai cita-citanya, ingin meningkatkan kualitas diri jadi lebih baik? pesan aku sih jangan pernah ragu ya, selagi itu kamu memang itu adalah untuk kebaikan diri kamu dan kamu yakin itu jalan kamu ke depannya, itu kayak ya udah gas aja gitu. Dan untuk mengembangkan diri itu nggak pernah ada kata cukup menurut aku ya. Jadi kayak selama kita masih bisa terus berkembang, ya udah dikembangin aja terus dalam segi manapun. Karena banyak segi ya, cewek bisa berkembang karirnya di mana aja gitu kan. Bisa yang suka masak, tiba-tiba bikin kafe atau catering atau apa. Atau channel YouTube yang kontennya Kontennya masak, make up, terus yang suka sharing. Sekarang kan banyak banget platform yang kita bisa buat mengembangkan diri di YouTube, TikTok. Kalau kita gunakan sebagai hal yang positif, itu kan pasti dampaknya juga positif juga buat kita kan. Betul. Jadi karena banyaknya sekali perempuan-perempuan itu yang mau mengembangkan diri ke sini nih, tapi banyak ketakutan, banyak keraguan-keraguan dari masyarakat. Emang kamu bisa jadi perempuan yang kayak gitu? Nanti susah loh dapat suami kalau pendidikanmu terlalu tinggi, kamu punya ambisi yang sangat luar biasa. Kak Farah pernah nggak mendengarkan hal seperti itu? Pernah sih, aku lebih ke keluarga aku sendiri. Ke keluarga aku sendiri kayak mungkin mereka mikirnya kayak buat apa sih sekolah tinggi-tinggi gitu. Tapi ya udahlah, aku tipe orang yang gak mikirin omongan orang, yang mikirin selagi itu nggak berpengaruh buat aku. Jadi kayak ya udah gitu. Aku fokus ke diri aku sendiri gitu. Aku fokus gimana cara mengembangkan itu selagi kayak kamu bisa membungkam omongan orang-orang itu ya. Dan kalau bicara tentang yang pasangan tadi yang untuk nggak mau kita lebih dari mereka, itu sebenarnya tergantung bagaimana kita memilih orang yang tepat sih. Jadi kalau misalkan dia benar tepat buat kamu, dia bakal support dan gak akan membatasi kamu. Akan itu tuh kayak kalau kamu mau berkembang, ayo gitu, kayak disupport banget dalam segala hal itu orang yang tepat ya. Kalau yang nggak tepat, nah ini itu yang agak susah itu karena stigma negatif itu kan. Karena progresnya Kak Farah
terus dan punya mindset bahwasanya berkembang itu sampai seterusnya. Iya. Kita masih bisa hidup, usia tua pun tidak jadi halangan. Betul, meskipun nanti sudah menikah itu kan kadang orang bilang kalau sudah menikah itu pasti proses terhenti ya, Iya. fokus untuk mengurus Iya. rumah anak. Ya aku tuh pengen untuk menghilangkan stigma itu sih. Kalau cewek tuh meskipun sudah menikah juga tetap bisa Tetap berkembang. bisa, betul. Meskipun bareng dibarengin ngurusin anak, itu malah lebih multitasking ya kan. Ngurusin anak tapi dia juga bisa berkembang. Kok banyak wanita-wanita karir yang dia juga ngurus anak, tapi bisnisnya di mana-mana, bisnisnya jalan, atau juga bisa jadi konten kreator gitu kan. Banyak sekarang sebenarnya wanita-wanita yang inspiratif, wanita karir itu yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk stigma itu dan juga bagaimana rencana mau ke depannya seperti apa gitu. Betul sekali, karena saya pribadi juga melihat perempuan-perempuan yang luar biasa itu kayak Bu Sri Mulyani, Ibu Retno Marsudi, Kemenlu itu. Ya saya lihat kesehariannya beliau seperti apa, perempuan-perempuan yang inspiratif. Memang ada fase-fase titik kritis dalam perempuan ya, Kak Farah ya. Terutama ketika perempuan ini sudah mulai memiliki anak, fokusnya berubah. Tetapi dengan daya tahan itu tadi, resilience dan juga kegigihan yang luar biasa, kita punya tuh Menteri Keuangan sekeren itu, kita punya tuh Menteri Luar Negeri sekeren itu. Jadi padahal mereka juga ibu rumah tangga kan ya. Mereka juga punya anak, tapi itu semua tidak menyurutkan tekad mereka. Potensi mereka tuh tetap berjalan gitu. Betul sekali, sangat luar biasa ini Kak Farah. Ini rencananya sih ngobrolnya banyak Kak Randy. Kira-kira sudah berapa menit ya? Baru terus ya masih 15 menit. Nanti di ini apa namanya di judul kasih part 1 gitu ya, biar dinantikan part 2-nya ya. Terima kasih banyak Kak Farah sudah memberikan insight yang luar biasa. Terima kasih, dan teman-teman jangan lupa pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Kak Farah tadi, sosok yang sangat inspiratif. Kalau ketemu disapa saja. Kalau ketemu karena nggak kenal menyapa kita, sapa balik aja nggak apa-apa. Sapa balik. Iya. Sapa balik. Betul. Sekali lagi terima kasih Kak Farah. Makasih juga. Ya, sama-sama. Teman-teman Beatles, jangan lupa saksikan episode Beatles selanjutnya. Stay tune terus ya, karena kita menyajikan narasumber-narasumber yang be mindful, be kreatif, dan juga be brave. Dadah!